Halo sobat pecinta sepak bola. Ya, kabar pagelaran sepak bola dunia ini adalah Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Turnamen yang akan digelar pada tanggal 21 November hingga tanggal 18 Desember tahun 2022 ini akan diikuti oleh 32 negara terbaik dari setiap konfederasi. Tentunya sebagai tuan rumah, Qatar telah mempersiapkan 8 stadion mewah untuk menyambut pagelaran bergengsi kali ini. Sebelum saya membahas tentang laga-laga dalam turnamen Piala Dunia ini, di konten kali ini saya akan sedikit mengulas 8 stadion mewah Qatar untuk menyambut Piala Dunia 2022 ini. Sebelum kita memulai ulasan berikut, alangkah lebih baik jika kalian menekan tombol subscribe untuk membantu membangun channel ini. Hehehe. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Berikut 8 stadion mewah Qatar dalam Piala Dunia 2022. Nomor 1. Stadion ikonik Lusail. Stadion ikonik Lusail berbasis di kota Lusail, sebuah kota terencana yang terletak 14 mil di utara ibu kota negara Qatar, Doha, merupakan stadion yang memiliki kapasitas 80.000 kursi. Tentu menjadi stadion terbesar dari 7 stadion lainnya dalam Piala Dunia Qatar. Ya, desain yang mewah cukup memakan waktu. Qatar baru memulai proses pengadaan pembangunan stadion pada tahun 2014. Ketika itu, panitia pelaksana memilih desain berbentuk mangkuk yang terinspirasi dari karya seni berupa lampion yang tersebar di seluruh tanah Arab. Proses konstruksi dimulai pada tahun 2017 dan baru selesai 4 tahun kemudian. Namun, stadion ini sendiri baru akan diresmikan sehari setelah laga pembuka Piala Dunia 2022 di bulan November mendatang. Tetapi akan dikurangi menjadi hanya 20.000 kursi setelah Piala Dunia, dengan beberapa bagian tanah diubah menjadi toko, kafe, fasilitas pendidikan dan klinik kesehatan. Nomor 2. Stadion Al Bayt. Stadion Al Bayt berada di kota Al-Khor dengan kapasitas 60.000 kursi. Akan memulai turnamen pada tanggal 21 November ketika Qatar akan menjamu lawannya. Stadion ini akan menjadi tuan rumah 9 pertandingan secara total. Desain Al Bayt sendiri terinspirasi oleh Bait Al Sa'ar, merupakan tenda yang historis di Qatar. Seperti stadion lainnya, kapasitas dijadwalkan akan dikurangi menjadi 32.000 pada akhir Piala Dunia. Nomor 3. Stadion Education City. Dikenal sebagai Diamond in the Desert, atau berlian di padang pasir, mempunyai kapasitas sekitar 45.350 kursi. Julukan berlian di padang pasir tentunya karena desain stadion memiliki fitur segitiga, yang membentuk pola seperti berlian juga dikatakan berubah warna dengan pergerakan matahari. Education City terletak di jantung pusat pendidikan dan penelitian Al Rayyan Qatar, kota madya terbesar ketiga di Qatar dengan perkiraan populasi lebih dari 600.000. Dan juga dikabarkan kapasitas akan dipotong separuh pasca turnamen, dengan tingkat atas dihapus. Nomor 4. Stadion Al Rayyan. Stadion Al Rayyan merupakan salah satu stadion dalam Piala Dunia Qatar yang berkapasitas 40.000 kursi. Awalnya dibuka pada tahun 2003. Bekas Stadion Ahmed bin Ali dihancurkan pada tahun 2015 untuk memberi jalan bagi stadion baru. Stadion ini diresmikan pada tanggal 18 Desember tahun 2020 untuk menandai 2 tahun menjelang final Piala Dunia. Stadion ini adalah rumah bagi klub olahraga Al Rayyan dan klub olahraga Al Harithiyat, yang masing-masing bersaing di divisi pertama dan kedua. Al Rayyan akan menjadi tuan rumah pertandingan penyisihan grup dan satu babak 16 besar Piala Dunia. Nomor 5. Stadion Ras Abu Aboud. Merupakan stadion yang terletak di ibu kota Qatar dengan kapasitas 40.000 kursi. Stadion Ras Abu Aboud akan membuat sejarah ketika menjadi tempat sementara pertama dalam sejarah Piala Dunia. Struktur Ras Abu Aboud secara unik berpusat di sekitar kontainer pengiriman yang dimodifikasi atau kontainer daur ulang, atau bisa disebut dibangun menggunakan kontainer. Tujuan dan desain pembangunannya adalah menyajikan kesederhanaannya, namun tidak terlihat murah. Bahkan Stadion Ras Abu Aboud sangatlah terlihat megah dan mewah. Ini adalah yang pertama dari 3 stadion yang terletak di ibu kota Qatar, dan kota terpadat. Seperti Stadion Al Rayyan, Ras Abu Aboud juga akan digunakan hingga babak 16 besar. Nomor 6.
Stadion Altumama merupakan stadion berkapasitas 40.000 kursi. Desain stadion dikatakan sebagai perwujudan budaya dan warisan Arab. Ini sangat mirip dengan Ghavia, topi tenun tradisional yang dikenakan oleh orang-orang di Qatar. Stadion ini mengambil namanya dari pohon Altumama, yang biasa ditemukan di seluruh wilayah. Altumama akan menjadi tuan rumah pertandingan hingga babak perempat final Piala Dunia. Wah, sangat menarik bukan? Nomor 7. Stadion Internasional Khalifa. Tentu kalian tidak asing mendengar Stadion Internasional Khalifa yang berkapasitas sekitar 40.000 kursi ini. Stadion Internasional Khalifa ini juga dikenal sebagai Stadion Nasional. Telah menjadi tuan rumah pertandingan tim nasional Qatar sejak 1975. Stadion Internasional Khalifa adalah tempat pertama yang siap untuk turnamen, setelah dirubah dan diresmikan pada tahun 2017. Stadion ini akan menjadi tuan rumah berbagai pertandingan, termasuk perebutan tempat ketiga. Nomor 8. Stadion Al-Janoub. Ya, dulu dikenal sebagai Stadion Al-Wakrah yang juga terkenal dengan sejarah menyelam dan memancing mutiara. Stadion Al-Janoub ini berkapasitas sekitar 40.000 kursi di dalamnya. Stadion ini adalah salah satu stadion yang terdaftar secara resmi menggelar pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar. Lokasinya berada paling selatan dibandingkan 7 stadion lainnya. Rencana pembangunan stadion sudah mengemuka pada tahun 2014, tetapi pengerjaannya baru berjalan serius di tahun 2016. Bukan hanya awal pengerjaannya yang molor, tetapi penyelesaiannya juga sempat dijadwalkan tuntas pada tahun 2018. Ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2019. Al-Janoub Stadium direncanakan untuk menggelar total 7 pertandingan di Piala Dunia 2022. Rinciannya adalah 6 pertandingan di babak penyisihan dan 1 pertandingan babak gugur 16 besar. Desain stadion yang dirilis Zaha Hadid Architects ini sempat menuai kontroversi. Desain awalnya dianggap menyerupai bagian vital perempuan, julukan dari beberapa media barat. Eksterior atap yang bergelombang secara simetris dengan lubang yang terbuka di bagian tengah jadi alasan julukan itu disematkan. Namun, sang arsitek bernama Zaha Hadid membantah anggapan tersebut. Menurutnya, desain yang digunakan untuk stadion ini terinspirasi dari perahu tradisional bernama Dhow. Perahu ini digunakan oleh mayoritas masyarakat kota Al-Wakrah yang pergi mencari ikan dan mutiara di Laut Merah. Al-Janoub Stadium diharapkan dapat mengingatkan sejarah peradaban Al-Wakrah yang tidak lepas dari laut. Kota ini bahkan punya julukan sebagai Desa Mutiara. Ya, itulah sedikit ulasan dari Stadion Al-Janoub dan 7 stadion mewah Qatar lainnya yang sekaligus menjadi penutup konten kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira stadion mana yang paling mewah? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya sobat pecinta sepak bola. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, klik like jika kalian suka konten ini, dan silahkan komentar untuk konten-konten kami berikutnya. Terus ikuti info-info dari kami seputar sepak bola. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam olahraga.